intinya sih aku ngerasa orang Indonesia ini amnesia terhadap bagaimana exercising demokrasi tentang kebijakan. Maksudnya kita tuh nggak peduli. Jadi ada negara-negara di mana kita boleh nggak peduli karena negara-negaranya udah aman, sentosa. Aman sentosa, negaranya masuk akal orang-orang yang nggak peduli politik gitu. Tapi aneh banget Indonesia tuh banyak masalahnya, tapi orang-orang scrolling TikTok terus gitu dan bukannya marah atau peduli. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini, dan hari ini adalah hari spesial election ya, tahun 2024 ini. Nah Sobat Cuan, kita Cuap-Cuap Cuan ini memberikan beberapa episode-episode spesial yang kita ngobrol bareng teman-teman untuk ngelihat dari side pandangan berbagai macam isu yang ada ya seputar mengenai election ini dan janji-janji capres-cawapres ke depan nanti akan seperti apa. Nah, kamu gimana hari ini? Udah pada ke TPS semua? Harus menggunakan hak suara. Jangan golput. Karena apa? Karena hak suara kamu menentukan masa depan Indonesia. Hari ini Maria nggak sendirian, bareng dengan Kakak Wilda di sini. Ya, halo. Hari ini kita akan angkat tema yang spesial, tema yang sangat-sangat lumayan mungkin relate karena beberapa debat kemarin, khususnya sih debat cawapres dan debat capres kemarin juga sempat disinggung. Walaupun apakah kemudian kita sudah cukup mendapat jawaban sebagai milenial Gen Z, biasanya agak-agak apaan sih, nggak ngerti, pengennya ngerti gitu tapi bingung ya. Makanya saya hadirkan expert di sini langsung buat Sobat Cuan ya. Sekaligus juga pengen ngeliat bagaimana side-side-nya terhadap pemilu saat ini dan concern-nya juga terhadap kondisi lingkungan ke depannya ya. Aku mau baca nama lengkapnya di sini karena nama lengkapnya ada Andita F. Utami. Bener ya? Betul. Dan kamu di Instagram kamu namanya jadi Afutami ya. Tapi emang panggilannya Afutami atau Panggilannya Afu. Afu panggilannya ya. Akronim dari nama panjang. Oh, oke. Dan Afu ini adalah seorang ekonom lingkungan ya. Jadi kamu memang concern. Udah berapa tahun sih kamu memang kayak 10 tahun ngerjain ini. Udah 10 tahun. 10 tahun udah ngerjain ini. Dari lulus S1 sampai sekarang. Nah kita kan akan cukup membahas ini ya. Karena pengen tahu aja concerns-nya para capres-capres ini tuh sejauh mana sih terhadap ekonomi lingkungan gitu ya, atau kondisi lingkungan ke depan yang juga akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Mabilda ngeliatnya gimana? Kalau dari aku, malah aku ngelihatnya jarang, bahkan di debat yang temanya kemarin soal energi lingkungan malah kayaknya kayak hampir nggak dibahas sama sekali ya, malah kayak ya udah gitu, gantung kayak, ya gantung iya, ya ngegantung. Ya katakanlah yang salah satu cuma ibaratnya dia berat ke fokus kayak ke istilah, cuma nyerang ke lawannya, tapi sebenarnya itu emang bagus gitu. Misalnya kayak greenflation itu kan juga berhubungan juga dengan lingkungan, energi hijau, energi terbarukan, tapi masalahnya dia tidak membuat itu sebagai harus yang dipahami oleh semua orang gitu, tapi lebih ke gimana nyerang lawannya kayak gitu. Terus karena istilahnya unik juga ya, greenflation gitu ya. Iya. Terus mungkin yang lingkungan juga yang sempat awal-awal yang debat pertama dengan capres yang isu emisi, polusi, PLTU yang seperti itu sempat dibahas, tapi memang cuma sekilas aja kayak gitu, tapi tidak mendalami gimana nih caranya nih, cara ngurangin emisinya gimana nih, cara ngurangin polusinya gimana nih, tapi dengan transisi yang smooth gitu, maksudnya dengan tidak langsung jomplang mematikan satu usaha tertentu, tapi gimana nih transisinya biar smooth. Itu emang aku lihatnya sih belum clear ya, belum clear untuk yang di debat-debat kemarin kayak gitu sih. Ketika kamu starting ini 10 tahun lalu, pasti kan ada, nggak tahu deh, ini agak klasik nggak sih, ketika kita memulai sesuatu biasanya ada sesuatu yang meresahkan gitu ya. Apa yang kamu lihat waktu itu di 10 years, 10 tahun lalu itu sehingga kamu lumayan lebih akhirnya fokus mendalami soal ekonomi lingkungan ini atau? Iya, jadi mungkin waktu S1 tuh aku kan ngambil hubungan internasional dan salah satu penjurusannya adalah isu-isu transnasional gitu ya. Dan perubahan iklim adalah salah satu yang kunci banget gitu, karena koordinasi antar negara yang gagal terus dari tahun ke tahun itu adalah salah satu penyebab kenapa aksi iklim lambat gitu kan. Karena kita kan sebenarnya ngomongin masalah di level global. Ini tuh bukan masalah Indonesia doang yang terlokalisasi, tapi sangat global gitu. Nah, jadi dari situ awal mulanya sebenarnya penasaran, tapi lebih banyak nggak taunya karena ya maksudnya ini masalah, tapi aku pikir kayak paling orang dewasa di tempat lain udah mikirin ini gitu, nggak usah terlalu
pikirin terlalu Fokus-fokus banyak lah amat gitu ya. Tapi begitu aku lulus ternyata memang dibawanya pekerjaan pertamaku adalah di lembaga riset ekonomi lingkungan namanya World Resources Institute, waktu itu based di Washington DC, dan dari situ jadi banyak terpapar. Salah satu inisiatif kami adalah bikin sebenarnya tool gitu ya untuk memonitor deforestasi di seluruh dunia. Jadi kita punya data peta diupdate tiap tahun untuk tahu deforestasi atau pembukaan lahan dan hutan itu di mana saja. Nah, dari situ jadi entry point tuh, jadi baru tahu, oh ternyata deforestasi ini masalah yang besar ya, dan menyebabkan krisis iklim. Kemudian juga pas masuk ke regulasinya, ternyata ini ya, banyak banget peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak align atau belum mengutamakan prinsip-prinsip yang dibutuhkan, prinsip keberlanjutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan isu krisis iklim. Akhirnya jadi masuk kayak, oh ternyata kebijakan publiknya atau regulasi itu penting banget. Tapi aku juga belum tahu apa-apa. Makanya akhirnya aku S2 setelah kerja 3 tahun di lembaga riset ekonomi lingkungan, aku S2 untuk fokus ke ekonomi dan kebijakan publik memang di Harvard Kennedy School waktu itu. 2 tahun memang mencari jawaban apa sih struktur maksudnya kebijakan publiknya, decision making process itu seperti apa dan sebagainya. Pulang menginisiasi Think Policy gitu sebagai rumahnya gitu, karena intinya sih aku ngerasa orang Indonesia ini amnesia terhadap bagaimana exercising demokrasi tentang kebijakan. Maksudnya kita tuh nggak peduli. Jadi ada negara-negara di mana kita boleh nggak peduli karena negara-negaranya udah aman, sentosa. Iya, benar. Aman sentosa, negaranya masuk akal orang-orang yang nggak peduli politik gitu. Tapi aneh banget Indonesia tuh banyak masalahnya, tapi orang-orang scrolling TikTok terus gitu dan bukannya marah atau peduli. Jadi aku ngerasa memang pendidikan awalnya itu di Think Policy, ide awalnya adalah masuk ke pendidikan kebijakan publik biar lebih banyak orang yang ngerasa ini aksesibel, warna-warni, bisa diajak engage, nggak kayak kotak hitam yang nggak bisa dipahami gitu. Dan kebetulan dengan momentum pemilu ini dari Think Policy kita menginisiasi movementnya sendiri, bijak memilih gitu. Jadi gimana caranya kita ngedorong orang-orang buat cari informasi yang dibutuhkan sebelum membuat keputusan dan tidak sekedar berdasar dari fanatisme gitu. Mana yang gue penasaran ya, biasanya gue udah kayak gini gue kepo, mana yang kemudian menurut teman-teman gitu ya yang cukup tebal nih, maksudnya cukup concernnya terhadap lingkungan ya, cukup besar di antara tiga paslon yang saat ini lagi kontestasi. Iya, yang menarik sebenarnya karena tadi di bawah 10 tahun ya. Kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu kan isu lingkungan itu bukan demand yang terlalu penting ya. Maksudnya nggak ada kebutuhan Karena pada akhirnya politisi itu kan mekanisme pasar nih, apa yang di-demand itu yang mereka jual. Sesimpel itu. Mereka tuh jualannya vote, maksudnya mereka mau dapetin vote. Kalau vote-nya bisa diperoleh lewat bantuan sosial, ya itu jalurnya. Kalau vote-nya bisa diperoleh lewat isu lingkungan, itu jalurnya juga. Nah, yang kami perhatikan memang di tahun ini beda banget itu, isu lingkungan itu udah jadi salah satu demand yang besar gitu. Jadi kalau ditanya mana yang tebel, kalau pertanyaan cuma tebel, semuanya tuh tebel in a sense mereka tahu audiensnya tuh mau denger gitu tentang isu lingkungan. Jadi nggak mungkin. Jadi kita on a positive note sih senang bahwa tiga-tiganya gitu mengangkat isu lingkungan atau memasukkan sebagai salah satu visi misi chunk besarnya gitu di dalam dokumennya maupun di debat juga salah satu isu utama. Kalau dulu tuh lingkungan tuh bareng sama dan lain-lain. Dulu tuh lingkungan tuh pertanyaan terakhir di debat terakhir gitu. Kalau sekarang debat keempat dan punya panggung sendiri. Itu that's a great progress sebenarnya selama 10 tahun. Nah, tapi kan pertanyaannya sekarang kita kalau 10 tahun ke belakang itu tentang motivasi, jadi perjuangan aktivisme 10 tahun ke belakang itu motivasi awareness bahwa lingkungan penting. 10 tahun ke depan itu adalah perjuangan tentang solusi apa yang tepat secara sains. Solusi apa yang memang menguntungkan banyak orang versus sedikit saja orang. Solusi apa yang sekedar bentuk lain dari kerusakan yang sama tapi dijustifikasi dengan seolah-olah warnanya hijau gitu. Jadi pertanyaannya lebih ke arah situ. Kalau kayak aku suka ini ya, kalau yang suka ngitung visi misi tuh jumlah kata disebutkan gitu. Kayak I think that's the wrong focus man. Itu kayak gitu ya. Itu bukan tentang signaling jumlah katanya banyak gitu. Jumlah kata banyak lo concerns nggak gitu. Bukan gitu tentang ya. itu gitu. Maksudnya mungkin itu salah satu indikator kalau kita ngomongin content analysis lah. Emang benar ada metodenya sendiri gitu. Tapi kan itu harus dibaca juga. Ada konteks yang di mana kata itu dipakai gitu. Jadi kalau kita cuma berdasarkan kata hijau 1, 2, 3 ya sama lestari apapun itu, sustainable development atau apapun itu. Cuma balik lagi ke yang tadi aku sampaikan, memang arahnya tuh kelihatan banget beda gitu. Dimana yang 01 kalau aku baca dokumen visi misinya, yang
in general dari setelah baca itu ringkasannya adalah 01 itu mungkin memang kata kunci yang banyak keluar itu keberpihakan terhadap keadilan iklim. Jadi keadilan climate justice-nya. Dimana kalau kita ngomongin keadilan berarti kita ngomongin masyarakat yang termarginalisasinya di dalam proses aksi iklim ini. Kalau kita ngomongin transisi energi kan jadinya apa yang terjadi sama sektor yang ditinggalkan, keadilannya seperti apa dan seterusnya. Yang 02 akan berat di hilirisasi gitu. Yang sebenarnya di satu sisi secara teori ekonomi memang nilai tambah itu adalah salah satu cara untuk kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi kan memang hilirisasi itu kan poinnya kita produksi barang yang lebih kompleks. Jadi bukan bahan mentah tapi bahannya udah jadi atau setengah jadi sehingga kita dapat keuntungan lebih besar gitu kan hilirisasi. Itu satu, tapi kurang ditekankan apakah hilirisasinya ini rendah karbon gitu. Hilirisasi seperti apa gitu. Karena kalau hilirisasinya kemudian bangun smelter yang pakai batu bara itu bukan lingkungan, itu merusak lingkungan justru gitu. Meskipun kita mau ngejar cuan dari nilai tambahnya. Atau yang kedua banyak kata kunci yang dikeluarkan itu swasembada. Jadi kalau aku menangkapnya lingkungan atau ekosistem ini itu kayak pondasi untuk memastikan Indonesia swasembada, tapi bukan bahwa lingkungan sendiri perlu dijaga. Artinya malah solusinya misalnya food estate atau ada swasembada pangan, air, swasembada energi. Jadi ketika kita ngomongin swasembada energi, semangatnya tuh bukan beneran energinya mana yang terbaik dan mix seperti apa, tapi kurangi impornya dulu. Jadi fokusnya bukan lingkungannya, itu yang aku baca ya. Jadi poinnya lingkungan ini kayak afterthought gitu dari yang goal utamanya tadi hilirisasi dan swasembada gitu sebagai keyword. Nah, kalau yang ketiga in general kan semangatnya melanjutkan dengan perbaikan gitu ya. Jadi sat-sat tapi dan sebagainya. Memang mungkin karena background wapresnya juga, cawapresnya juga adalah penegakan hukum. Jadi banyak penekanannya tuh di instrumen tata kelola yang sekarang udah ada, apakah itu penerbitan izinnya dan sebagainya. Jadi ada keyword-keyword kalau secara goal dan kata kunci jargon-jargon tuh sebenarnya 03 ini banyak banget gitu. Semuanya masuk kalau ngelihat jargonnya, tapi memang arahnya nggak se-clear perbedaan yang 01 02 tadi beyond aku ngelihatnya mungkin law enforcement, dan yang nomor 2 desentralisasi. Jadi mereka juga sangat menekankan banget penekanan di peran desa. Jadi bahwa aksi itu nggak nasional aja, tapi juga decentralized, which is a good thing juga sebenarnya gitu. Tapi nggak mungkin nggak sengegas yang 01 dalam konteks perubahan. Dan kalau 02 kan memang semangatnya melanjutkan. Apalagi ada IKN tuh juga dilanjutkan, padahal IKN banyak catatan dampak lingkungannya juga. Gitu. Ini udah langsung clear dijawab semua sama Ahwi. Menarik banget gitu. Tapi pengen tahu sih sebenarnya Pak Jokowi rapotnya bagus gak sih ngurusin lingkungan? Wah, ini kayaknya jangan aku deh yang komentar. Menurut lo gimana, Mbak Wilda? Maksudnya seberapa into dan care? Karena kan kemarin kan kita juga sempat kemudian ibu kota Jakarta soal polusi gitu ya. Bayangin gitu kan. Nah, terus kemudian isu IKN juga kan banyak dihembuskan juga soal masalah lingkungan. Lingkungan itu kan sebenarnya kayak tadi berkaitan juga sama energi juga, dengan lingkungan udara, terus dengan hutan kayak gitu kan juga sebenarnya banyak sektor nih. Kayak aku misalnya fokusnya energi nih. Dari energi aja sebenarnya kan kita udah ada nih, kalau dari segi regulasi juga sebenarnya mungkin udah ada gitu. Kita target kita untuk energi terbarukan misalnya 23% bauran energi terbarukan di 2025. Tapi nyatanya kita sampai akhir 2023 itu aja baru 13,1% bauran energi terbarukan. Itu padahal kita udah dirancang dari jauh-jauh hari juga, dari 10 tahun yang lalu katakanlah kayak gitu. Dan ini tapi progresnya belum sampai sana nih, masih jauh, bahkan masih ya separuh lebih ya, maksudnya belum nyampe ya katakanlah baru 60% dari target di 2025 dan ini itu kan dari situ aja kita udah kelihatan gimana nih buat regulasinya udah ada, tapi buat mengimplementasikannya mencapai target itu gimana gitu kan, ibaratnya berarti masih ada gap yang nggak dijalankan pemerintah. Katakanlah misalnya regulasi, kita mau energi terbarukan, yang NDC juga kan kita mau target kita 31% kayak gitu dengan upaya sendiri kayak gitu, tapi target gitu, tapi di sisi lain ternyata implementasinya nggak segampang gitu kan. Kayak misalnya dari sisi energi juga, energi terbarukan, kita energi terbarukan, kita dukung energi surya, kita dukung angin, bla bla bla, tapi ujung-ujungnya kita masih ada masalah pertama kayak
batu bara kita juga masih banyak. Di sisi lain kayak gitu. Mungkin kayak tadi faktor keadilan juga gimana gitu. Nanti maksudnya bagi orang yang ibaratnya bagi usaha yang sudah bergerak di dunia fosil, gimana nih biar transisi ke energi terbarukannya. Nah itu udah dipersiapkan belum sama pemerintah kayak gitu. Maksudnya jangan sampai yang energi fosil juga tiba-tiba dimatikan, tapi nanti pekerjaannya mau dikemanain ya. Nah itu menurut aku sih sambil kita juga meningkatkan energi terbarukan kita, semakin kita fokus ke lingkungan juga, kita harus persiapkan juga nih SDM-nya nih, jangan sampai SDM-nya dilupakan sih kayak gitu. Iya, setuju. Kalau di website Bijak Memilih tuh sebenarnya kan kita taruh semua undang-undang dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masing-masing topik isu prioritas untuk dibandingkan posisi partai-partai terhadap undang-undang itu. Dan kalau misalnya kita lihat yang terkait dengan isu perubahan iklim ada 3 yang kita highlight. Sebenarnya 1 itu Undang-Undang Cipta Kerja karena mempengaruhi manajemen lingkungan juga di dalamnya. Yang kedua Undang-Undang IKN dengan berbagai dampak dan kontroversi dibuatnya sangat cepat. Dan yang ketiga adalah rancangan Undang-Undang EBT. Ini masih rancangan. Dimana kalau rancangan Undang-Undang EBT dimasukkan ke dalamnya gasifikasi batu bara malah sebagai energi baru. Dan banyak energi-energi baru yang bocor masuk ke sini. Padahal semangatnya harusnya energi terbarukan, energi bersih gitu. Jadi masih setengah hati sekali RUU EBT ini. Untungnya masih RUU, jadi masih bisa kita awasi gitu ya. Cuman kalau kita lihat saat ini Indonesia sudah ke tahap mana sih kalau dibilang kita transisi ke energi hijau atau mungkin ke green economy gitu, udah beneran lepas landas atau enggak sih, hanya wacana-wacana aja sejauh ini? Iya, jadi yang nomor 1 tuh definisi green economy dulu deh mungkin yang masih beda-beda pemahaman orang, sehingga kadang-kadang ada hal yang kita anggap itu green economy itu bagus, padahal sebenarnya bukan green economy gitu. Misalnya ya, jadi kalau aku boleh analogikan, jadi zoom out dikit dulu. Kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi gitu, sebagai badan manusia ya misalnya, kan kalau kita lapar, jadi artinya kalau ekonomi ini harus gerak gitu, kita tuh ada opsi makan misalnya makanan Padang gitu, rendang. Jadi maksudnya kalorinya tuh langsung boost banyak, gebrek gitu. Nasi goreng gitu misalnya versus misalnya makannya yang lebih salad gado-gado apalah versi Indonesianya gitu. Nah, dalam konteks ekonomi ini kan, ketika kita ngomongin misalnya tadi ya, yang pertumbuhan ekonomi yang didorong industrialisasi yang cepat, gerak gitu, tanpa perlindungan boundaries lingkungan yang stabil, itu mungkin kayak makan nasi goreng, kerasanya langsung kenyang, boost energinya tuh kenyangnya cepat. Tapi abis itu ngantuk kan, abis itu melambat. Jadi kita ngomongin ekonomi itu harus sustained, harus jangka panjang. Dan di dunia yang sekarang tinggi emisi dan krisis iklim ini akan berpengaruh sekali what kind of ekonomi seperti apa yang kita bangun, yang kita feed gitu, yang kita masukin ke negara ini gitu ya, untuk kita bisa jalan panjang, nggak ngantuk duluan, dan if anything kan menimbulkan banyak penyakit. Nah, penyakit-penyakit ini kalau orang ekonom menyebutnya juga eksternalitas gitu. Apakah itu eksternalitas misalnya polusi udara yang udah direct kita terdampak juga, dan itu ada dampak ekonominya juga kalau misalnya mau dihitung dan sebagainya, versus kalau misalnya kita makannya mungkin ya tadi ya gado-gado atau ketoprak kali ya, yang lebih mungkin kenyangnya nggak langsung cepat gitu, tapi sebenarnya itu ngasih energi kita in a more sustained way dan healthier, jadi bisa jalan lebih jangka panjang gitu. Nah, sekarang ketika kita ngomongin ekonomi hijau tapi berfokusnya ke misalnya nikel dan mobil listrik saja gitu, bukan salah. Jadi kan kalau kita ngomongin diet itu kan mix of things. Kita harus proporsional, sayurnya berapa persen. Dan diversity juga ya. Dan ada diversity-nya, exactly. Jadi harus ada campuran dari berbagai hal. Nah, kalau kita terlalu berat ke beberapa solusi sedikit yang sebenarnya bisa dipertanyakan bahwa ada dampak eksternalitasnya juga, dari misalnya pertambangan nikel itu kan jadi PR juga. Sementara sebenarnya yang harus berubah adalah the entire diet harusnya kita pakai transportasi publik. Jadi bukan makannya satu doang yang diubah, tapi kayak kebiasaan makannya yang keseluruhan diubah. Dan apa namanya, ada salah satu analoginya kan katanya kalau di negara yang benar-benar maju tuh orang kaya justru naik transportasi publik. Kalau orang kaya masih naik mobil tuh negaranya miskin udah pasti, karena belum punya transportasi publik yang layak memadai, gitu, yang memadai misalnya gitu. Jadi tuh contoh fokus yang bisa jadi kurang tepat. Atau misalnya kita ngomongin ekonomi harus tumbuh tadi lewat hilirisasi, tapi hilirisasinya
kalau kita nanti ada smelter itu dipakai power yang bersih atau enggak, dia pakai hidro atau dia malah pakai batu bara juga gitu. Ternyata kan arahnya sejauh ini masih batu bara. Terus Dan misalnya jangan lupa solar panel, fokus ini limbahnya, maksudnya pengawasan limbahnya dan reklamasinya itu benar-benar baik pusat maupun daerah maupun orang sekitar benar-benar harus mantau kayak gitu. Exactly. Itu kan kayak ada banyak dampaknya lain tadi. Side effect-nya dari itu semua. Jadi justru meskipun ini ada label ekonomi hijau untuk mobil listrik atau ini gitu, itu tuh sebenarnya kayak nyebut dietnya belum berubah-berubah amat. Benar. Nggak lebih buruk sih bisa jadi, tapi tetap sama gitu. Tapi kita dikasih label ini diet yang sehat seolah-olah, padahal diet yang beneran sehat itu ngubah secara lebih drastis sebenarnya, secara lebih gaya hidup keseluruhannya itu harus rendah karbon, harus menciptakan pekerjaan layak, dan harus sustainable jangka panjang ekonominya gitu. Ini kalau yang dengar kita Sobat Cuan ini secara individual ya, yang as a simple we can do tuh apa sih gitu untuk kita memberikan kontribusi yang juga relevan untuk lingkungan kita. Kalau dari sisi regulasi, kebijakan, bagaimana kemudian rules ini akan dijalankan ya udahlah gitu ya. Tapi apa sebenarnya yang harus kita lakukan nih sebagai individu yang kita juga jalanin hidup di bumi ini, kemudian juga kita kadang-kadang mungkin melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ramah lingkungan gitu. Nomor satunya tuh justru mengawasi si undang-undang dan regulasi ini Kak, karena aku kasihan banget sama justru kita nyalahin konsumen kayak kamu harus naik ini tapi transportasi publiknya nggak ada. Atau suruh di rumah pakai listrik yang hemat dong lah, tapi kan yang bikin keputusan pakai PLT batu bara atau solar itu pemerintah, jadi nggak bisa. Step satunya banget justru adalah mengawasi pemerintah dan pemimpin bisnis untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan hijau dulu. Justru itu big win-nya gitu. Tapi benar di level individu sambil kita ngawasin regulasi yang itu penting banget gitu, kita juga bisa menurunkan jejak karbon kita sendiri, karena tentu dalam skala besar itu jadi ngaruh juga. Tapi intinya jangan kesalahannya di shift ke blame utamanya tuh jadi kan kalau kata Spider-Man-nya pamannya, with great responsibility, with great power comes great responsibility gitu. Jadi jangan responsibility paling besar di konsumen, tapi justru sebenarnya decision maker yang harus kita push. Nah di level konsumen benar kita bisa nurunin jejak karbon kita dengan yang paling, kalau kita ngomongin energi tentu saja transportasi publik yang kalau bisa kita normalizing menggunakan transportasi publik. Dan yang aku anggap aku suka pengen buka tuh, kita tuh jadi imperfect environmentalist tuh nggak apa-apa. Jadi konsumen yang sadar tapi nggak sempurna tuh nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya nggak bisa seminggu naik transportasi publik terus, misalnya 3 hari aja atau sehari dulu deh, sehari dulu gitu, 5 hari tapi mulai gitu. Kemudian tentu saja energi di rumah yang kita konsumsi kalau misalnya nggak dipakai dimatikan. Kalau misalnya emang pakai rumah, kalau somehow PLN-nya lebih loose di daerah Anda dan bisa pasang solar panel, bahkan mendingan nyicil solar panel daripada nggak tahu sih daripada nyicil yang lain. Boleh juga nyicil yang lain, tapi bisa nyicil solar panel misalnya gitu. Terus kalau kita ngomongin konsumsi produknya sendiri, kurangi belanja sih. Sesimpel kurangi belanja. Jadi being more mindful terhadap pakaian, terutama sampah, limbah dan dampak lingkungannya itu tinggi banget pakaian. Jadi kalau nggak benar-benar butuh sewa, pinjam ke teman sebelah. Dan overall being mindful aja tentang produk-produk ini. Bukan nggak boleh belanja sama sekali ya, tapi artinya being mindful aja. Bahwa ya udah kita butuh baju tuh selemari aja, mungkin kita putar-putar atau beli agak lebih mahal tapi kualitasnya bagus dan jangka panjang daripada kadang-kadang kan karena murah banget beli terus gitu ya. Yang keempat tentu saja juga di pangan. Jadi yang kita makan kita cek tuh produknya, kalau kita ngomongin sawit ya terutama, misalnya emang udah kalau bisa certified juga sustainable palm oil atau sebagainya, karena itu juga salah satu driver deforestasi. Tapi setidaknya ya intinya pola konsumsi kita sehari-hari sih, dari bangun, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita naik kendaraan apa, kemudian kita pakai produk apapun sampai ujung gitu. Karena memang ketika kita jadi konsumennya lebih sadar, mau nggak mau tadi yang aku bilang pemimpin bisnis itu harus ngikut kan gitu. Akhirnya ketika mereka sadar orang-orang ternyata nyari, itu juga mereka jadi ngikut gitu. Dua lagi yang aku ini juga terutama adalah kalau misalnya memang nggak bisa banget, emang ordernya, misalnya order makanan ke rumah tuh pakai bungkus, sebenarnya tulis aja sih di notes ya. Di notes ya, misalnya kayak nggak perlu alat makan atau nggak perlu sedotan, nggak perlu apapun, karena kadang-kadang juga itu kayak default aja di benar taruh di situ standarnya gitu. Itu atau kadang-kadang kalaupun misalnya beli barang secara online, ditulis aja kayak
aduh please banget bubble wrapnya nggak usah setebel ini. Kadang-kadang beli benda kecil doang dan instan kan. Jadi aku bilang kayak kirim aja bendanya, I just need bendanya gitu. Tuh di bubble wrap gitu. Dan itu tuh apa ya sebenarnya kesannya kecil tapi coba deh ngeliat kayak total limbah sampah di rumah. Betul. Jadinya kan banyak banget. Jadi sehubungan dengan ini kalau bisa dikurangin, nah abis dikurangin jangan lupa dipilah sampahnya dan nggak ada lagi alasan kayak tapi nanti tukang sampahnya bakal nyampur. Nggak, karena kamu panggil tukang sampah beda yang untuk daur ulang. Jadi sebenarnya ada ini aku udah lakuin 3 tahun. Gitu kan? Aku udah 3 tahun emang misahin sampah yang ngambil ke rumah untuk ngambil yang sampah bersih ini dari pandemi. Udah 4 tahun berarti sekarang dari pandemi aku udah lakuin. Jadi emang harus kitanya agak niat sedikit, agak lebih nggak nyaman sedikit, tapi sebenarnya ini penting banget untuk dampaknya tuh jangka panjang. Dan namanya tadi ya kalau kita emang internalize sebagai identitas, sebagai hal yang penting kan, bisa kita mau jadi orang sehat itu kan berarti kita mengatur apa yang kita makan, apa yang kita olahraga segala macam. Nah jadi identitasnya tuh harus misalnya tadi ya udah saya mau jadi imperfect environmentalist gitu. Jadi misalnya saya mau berusaha ngurangin dampak lingkungan. Tapi nggak sempurna. Nah, jadi tiap kali kita buat keputusan apapun kita pikir kalau saya peduli lingkungan saya ngelakuin ini nggak ya gitu. Setuju sih sebenarnya karena kan emang ya seperti apapun pilihan presiden kita tetap aja tingkat kesadaran kita terhadap lingkungan itu juga balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dan kita juga tetap harus ikut serta juga dalam memantau seperti apa regulasi ini dibentuk gitu ya. Dan poin-poin yang disampaikan oleh Kafu bener banget gitu ya. Kamu sudah benar-benar kontribusi seperti apa gitu. Apa yang sudah berubah dari diri kamu, bukan cuman enggak kok udah nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi energinya di rumah masih jor-joran, kamu masih pakai kendaraan pribadi gitu ya. Dan kenapa sih kita bahas ini? Karena memang ini mungkin salah satu dari goal gitu yang kita harapkan begitu ya bisa dibawa oleh pemerintahan kita selanjutnya gitu ya. Jangan pernah melupakan begitu ya kestabilan antara lingkungan dan juga kondisi ekonomi. Karena dampaknya akan bagus banget ya kalau seandainya Indonesia once atau mungkin dari satu negara deh yang pernah kamu datang ke sana yang udah oke banget ekonominya karena lingkungannya seperti apa. Ada experience gak sih? Pastilah banyak. Benar. Jadi sebenarnya dua sisi sih. Jadi di satu sisi yang paling utama kan sebenarnya ketika kita mendefinisikan kesejahteraan masyarakat gitu. Sejahtera itu bukan hanya sebanyak apa uang yang mereka miliki gitu. Betul. Kan, tapi kualitas hidup seperti apa. Jadi misalnya ketika kita keluar rumah, mungkin uang ya udah, maksudnya kita udah lumayan middle class-nya udah bertambah juga gitu. Tapi ketika kita middle class punya uang, keluar rumah nggak ada taman, keluar rumah nggak bisa jalan kaki kemana-mana, nggak bisa nafas gitu. Itu kita ngomongin maksudnya hidup itu kan tentang kualitas hidup juga, bukan tentang sebanyak apa punya uang aja gitu. Lagi pula sebanyak apa punya uang pun tadi ya kita doom scrolling beli check out barang yang sama gitu. Itu apakah kalau kita ngomongin happiness yang lebih fundamental gitu ya, apakah itu yang kita maksud dengan happiness gitu. Sebagai contoh negara tadi karena buat kasih contoh gitu ya, misalnya Bhutan itu dia menolak pakai GDP, dia pakai indikator sendiri, dia sebut happiness index gitu kan, gross happiness index. Di gross happiness ini yang dia ukur adalah sebanyak apa leisure time lu dalam setahun. Karena bukan tentang uangnya banyak tapi nggak bisa happy, nggak bisa cuti. Buat apa uangnya banyak nggak bisa cuti having time dengan personal gitu, atau misalnya jumlah hari sakit dan seterusnya gitu. Karena it goes beyond indikator ekonomi aja tuh kurang dari dulu, dari orang pertama yang bikin GDP pun dia tuh Kuznets, namanya Simon Kuznets, itu dia bilang ini tuh jangan sampai ya lo jadiin indikator utama pembangunan negara lo gitu. Yang bikin aja bilang kayak gitu, and yet seluruh negara itu sekarang jadiin itu seolah-olah alat ukur utama gitu. Padahal kan happiness atau kualitas hidup itu goes beyond tadi contoh Bhutan. Tapi at the same time juga ada negara-negara yang menurutku berhasil melihat keduanya gitu. Jangan jauh-jauh Singapura aja gitu. Mereka paham betul karena areanya kecil, tata kota itu jadi penting banget, ruang terbuka, transportasi publik. Beli mobil di Singapura itu lebih murah daripada izin pakai mobil. Izin pakai mobil itu bisa 1,5 miliar buat pakai mobil. Jadi akhirnya orang buat apa punya mobil kalau nggak kayak bener-bener dia kayak butuh banget, misalnya nggak tahu komunitas disabilitas atau apa, mungkin butuh banget mobil. Otherwise kayak ya udah transportasi publiknya works misalnya gitu. Tentu saja negara-negara Eropa Utara banyak juga yang udah sangat progresif. Tapi kan orang bilang itu kan tapi karena ini ya jauh. Tapi Jepang, pokoknya awal mulai itu memang dari melihat bahwa membangun negara itu tentang mikirin orang-orang itu mau kita buat hidup seperti apa dari bangun sampai tidur gitu. Energi bersihkah yang kita pakai atau energi kotor yang bikin kita nggak bisa nafas? Transportasi publik kah yang bikin kita happy, jalan sehat badan gitu ya. Sebenarnya
pakai mobil turun itu juga badan kita juga nggak sehat sebenarnya kan gitu. Orang-orang Jepang itu hidupnya jauh lebih jalan kaki malah mereka panjang karena kemana-mana jalan kaki sampai tua, itu sehat-sehat banget semuanya kayak gitu-gitu. Tadi pesan terselubung dari Mbak Fu sebenarnya bisa kita hemat kantong juga kan. Benar. Bisa buat investasi juga. Benar. Selalu ya, pokoknya balik lagi ke cuan ya. Apapun itu, mudah-mudahan pilihannya Sobat Cuan hari ini bisa mewujudkan segala hal yang lebih baik untuk Indonesia, apalagi untuk menjadikan kamu mungkin individu yang lebih bahagia gitu ya, betul. yang lebih sehat, yang lebih bisa secara produktif, pasti ujung-ujungnya juga akan produktif ya. Kamu sehat, kamu happy, kamu produktif gitu ya kan. Produktivitasnya juga pasti akan lebih tinggi. Pokoknya jadikan pemilu ini adalah tingkat partisipasi kamu untuk kemajuan bangsa ini lebih baik. Terima kasih ya sudah dengar kita. Jangan lupa dengerin konten podcast kisah lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan, selamat menyoblos hari ini. Maria, Kak Wilda, Kak Afu pamit. Bye-bye.